Halo saudara, balik lagi sama aku di Endera ini. Nah, sesuai judul dan di depanku ini udah ada Suzuki GSX-R 150. Akhirnya keturutan juga review sama test ride-nya. Nah, pertama aku mau ucapin terima kasih buat Mas Ilham itu. Nah, itu orangnya yang udah ngasih izin buat test ride sama review ini motor. Jadi ini dia Suzuki GSX-R 150. Kita mulai dari depan ya. Dari Suzuki GSX ini, di headlampnya ini dia tetap mempertahankan ciri khasnya, yaitu single headlamp. Cuman dia single headlampnya nggak sembarangan single headlamp. Dia ada gimana ya, desainnya itu keren. Nah, kayak GSX-R 600, 750 sama 1000 itu kan juga dia single headlamp. Cuman dia nggak cuman benar-benar single headlamp bulat gitu aja, nggak. Dia bentuknya itu unik, keren. Kemudian ini juga dia udah pakai LED, full LED depan. Ini samping juga LED, ini lampu watanya. Terus ke atas lagi, ini windshield-nya ini gede banget, nggak kayak si CBR itu kecil. Ini windshield-nya gede, juga membulat, menggembung, keren. Jadi buat kalau kita speeding terus nunduk itu enak. Terus spion, ini spionnya bisa lipatnya ini rapi, nggak kayak CBR yang sebelumnya itu. Nah ini bisa dilipat kayak gini, jadi ngelipatnya itu rapi, dibalikinnya juga enak, ada stoppernya. Nah jadi nggak perlu ngepasin lagi. Kemudian ke sektor speedometer. Oh ya, ini ya fitur utamanya GSX-R 150, yaitu keyless atau tanpa kunci. Jadi ini ada remote-nya. Ini dipencet dulu. Nah, kalau udah nyala, ini bisa ditekan. Ini nggak bisa, mati. Ini tekan. Nah, kalau udah nyala oranye, ini tekan. Nyala biru, diputer. Nah, tuh speedometernya. Speedometernya normal ya. Ada RPM, tachometer, ya RPM sama aja. Jam, speedometer, gear indikator, ini odometer, trip A, trip B, maksudnya trip A yang kedua sama trip yang kedua ini konsumsi rata-rata BBM per liter itu berapa kilometer. Odometer, ya. Kemudian ada fuel meter, terus lampu sen, ini konsumsi indikator ECU, ini lampu dim, nggak bisa kalau mati. Terus ini sen kanan, sen kiri, netral, sama indikator shifting light. Nah, itu buat speedometer. Nah, kemudian
gimana caranya buka tangki bensin. Nah, mungkin udah banyak yang tahu ya, cuman nggak apa-apa aku kasih tahu lagi. Jadi ini dipencet. Nah, kalau udah nyala biru ke posisi ACC ini. Kalau dari sini ini bisa dicabut. Nah, buat nyabut buat buka tangki bensin sama jok. Nah, ini sama jok. Kalau udah dibalikin lagi. Kalau dari ACC gini langsung ke on bisa nggak ya? Oh, nggak bisa, jadi harus dibalikin dulu, dipencet. Kalau udah nyala biru ke posisi on. Nah, itu baru nyala. Kemudian ke sektor stang. Nah, dia stangnya ini under yoke ya. Dia stangnya under yoke. Ini yoke-nya lubang-lubang, model-model mungkin. Terus di sini ada starter, engine kill, lampu dim, lampu sen, klakson, pas beam. Terus ini dia posisinya lebih nunduk daripada itu si CBR itu, walaupun CBR-nya udah aku ganti stang, cuman aku masih ingat posisi reginya lebih nunduk ini daripada sebenarnya CBR. Cuman kalau R15 yang baru aku belum tahu, mungkin teman-teman ada yang punya, bolehlah di review. Ngarep. Terus ini ya tangkinya ini ya, kalau dilihat secara cuman tangki aja, ini tangkinya kelihatan kecil. Emang bener kecil, apalagi kalau diapit ini dari atas. Cuman walaupun dia kecil, kalau dilihat keseluruhan ini dia desainnya itu mengalir gitu, dari depan ke belakang itu dia ngalir, keren. Jadi walaupun tangkinya kecil, cuman kalau dilihat secara keseluruhan dia desainnya ngalir. Kemudian ini yang katanya orang-orang kayak Delta Box, ini cover. Jadi ini plastik, bukan apa rangkanya. Kemudian ini kiproknya di luar. Cuman katanya sih emang membantu pendinginan kiproknya ya, biar cepet adem, nggak masalah. Terus ke belakang lagi, footstepnya ini walaupun dia model pipa, tapi dia udah ke knockdown atau bisa dilepas. Swing arm masih kotak biasa, cuman dia udah ada ini dudukan stain hook buat pedok. Beda sama CBR itu belum ada. Terus ini velg kalau nggak salah ukurannya 3,5 in ya. Terus sama pakai ban IRC S1 kayak Saber, nggak sama kayak kompetitornya R15 sama CBR yang pakai IRC Roadwinner. Kemudian ke belakangnya lagi, dia pakai spakbor model gantung. Lampu sennya masih bohlam, terus stop lampnya juga masih bohlam. Ini dia kecil, unik bentuknya. Terus ini ya, joknya ini banyak yang ngeluh katanya terlalu tinggi, cuman nggak tahu sama ampunya kayaknya biasa-biasa aja. Aku juga belum pernah bonceng ataupun diboncengin sama ini motor, cuman kayaknya emang tinggi banget loh ini. Terus knalpot, ini dia knalpotnya walaupun dia satu gini ya, dia lubangnya dua. Nah, dan dua-duanya ini aktif, nggak cuma sekedar hiasan. Kemudian remnya udah cakram, belakangnya udah model wave atau ombak, jadi lebih mudah ngelepas panas. Kemudian nih mesinnya, ini mesinnya ini 150 cc DOHC overbore. Nah, ini harusnya kodratnya DOHC ini ya overbore ini, nggak kayak si CBR ini yang near square. Overbore, dan powernya ini mencapai 18,9 HP kalau nggak salah ya, 6 speed tentunya. DOHC 4 klep, overbore. Wah, ini beneran gila overbore. Terus velg depan berapa ya ukurannya nggak tahu aku, kayaknya 2,5 in. Ban IRC S1 ukuran 90, kira 100, 90/80. Terus ini radiatornya gede, mungkin 2 kali lipatnya, oh nggak sampai sih kalau 2 kali lipatnya itu CBR sama R15. Terus ini juga udah dikasih V-grill, nggak kayak CBR itu lagi-lagi yang V-grillnya harus beli terpisah. Terus cakram depan juga udah model wave, lebih mudah lepas panas.
kaliper 2 piston. Ini lampu sennya di sini. Terus kita coba naik. Ini aku posisi agak nunduk, nggak agak nunduk sih, emang nunduk ini. Cuman nggak nunduk-nunduk banget. Ini tinggiku terakhir ngukur 173 cm, dan ini mungkin kalau nggak pakai sepatu agak jinjit. Ini pakai sepatu napak sempurna. Kalau duduknya ke depan sini, kalau agak munduran jinjit. Sekarang kita coba jalan. Nyala. Iki rada ditarik no, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh iya. Masalah getaran 11-12 sama CBR itu mungkin agak geter ini ya di RPM 4000. Itu CBR kalau pakai ini apa, stang ori, dia di RPM 4000 dia nggak begitu geter. Dia baru masuk 6000 baru geter, cuman ini 4000 udah geter. Geteran di setang sama di kaki. Di 4000 ini kalau pas lepas gas lumayan kerasa. Terus posisi riding ini lebih nunduk. Ya beneran lebih nunduk daripada standarnya CBR 150R yang K45G yang punya aku itu. Terus buat manuver, wih manuver enak sih, cuman nggak tahu aku yang nggak kebiasa atau gimana. Kalau menurutku masih enakan itu si K45G ya. Secara ini rangkanya masih rangka diamond ya kalau nggak salah. Kita coba tarikannya. Buset. Beneran sensasinya overbore ini beda banget. Ini di RPM berapa ya, 7000 ke atas ini masih ngisi. Beda sama Ciblek, 7000 ke atas itu udah mulai drop tenaganya. Ini masih ngisi ya, secara di UHC men overbore, di UHC overbore. Gila, mantep banget nih posisi ridingnya. Perpindahan giginya kalau menurutku sih agak kasar. Kasar di sini maksudnya bukan sulit gitu ya. Bunyinya loh, kletek-kleteknya ini loh. Waduh, beneran deh ini. Overbore-nya kerasa banget. Gila. Jadi dengan harga on the road Malang sini 28.900.000. Dan katanya diperpanjang sampai akhir bulan Juni ini. Ini bener-bener worth to buy banget loh ini motor. Secara kalau desain sih aku nggak banyak ngomong ya, karena emang desain itu masalah selera. Cuman dengan power sama dia menyandang gelar sport firing, ini dia harganya masuk akal banget. Ini dibuat tekuk-tekuk juga lumayan enak sih. Cuman nggak tahu emang aku yang nggak kebiasa atau karena pengaruh dari rangkanya ini motor yang masih termasuk diamond. Oh ya, ini juga dia limiternya ini walaupun limiternya di 11.500, cuman dia kecekeknya di 13.000. Jadi edan bener, Suzuki berani loh. Ini speedometernya kayaknya common part sama punyanya Satria FI ya. Iya, apa enggak? Apa beda? Kayaknya sih sama. Nggak masuk.
Suara knalpotnya enak, ngebas gurih gimana gitu. Goblok wale. Goblok Leru. Kebiasaan punya aku, underbone-nya udah aku balik. Mau masukin malah nuru nih. Ini ya. Gampang banget loh 100 gear 4. Buset. Gila nih motor, emang sensasi overbore-nya ini emang seharusnya kalau di UHC itu ya overbore. Ini gear 4 100 gampang banget loh. Sumpah gila. Dapat apa nyobain di UHC overbore jadi heboh sendiri. Jadi kesimpulannya nih motor beneran deh worth to buy buat. Jadi ini motor dengan harga promonya 28.900.000 di wilayah Malang sini. Ini motor bener-bener worth to buy banget, beneran. Model ini masih jadi pusat perhatian sih kalau di jalan, kalau di orang yang awam gitu masih jadi pusat perhatian. Terus masalah konsumsi BBM ini berapa sih? 44 km per liter. Ini lumayan loh. 11-12 sama Siber itu punya aku itu masih dapet sekitar 48. Ya secara ini powernya juga gede. Masa power gede minta irit. Tapi kalau bisa nggak apa-apa sih. Oke lah, mungkin sekian dulu aja buat vlog kali ini, review sama test ride Suzuki GSX R150. Terima kasih sekali lagi buat Mas Ilham yang udah minjemin. Oh ya, Mas Ilham ini juga punya ini channel gaming. Jadi monggo mampir ke channelnya, bisa di subscribe juga. Jadi yang suka ngegame bisa mampir ke channelnya. Ntar aku kasih di deskripsi. Oke lah, jangan lupa like dan subscribe, dan kalau ada tanyain langsung jawabin di bawah. Dan terima kasih banyak udah karena bisa memotivasiku buat bikin video lebih bagus, lebih baik, dan lebih banyak lagi. Oke, Edgar ID. Dadah. Buset nih motor kayaknya lebih bungkuk daripada itu si Ciblek. Walaupun stangnya udah aku ganti, tapi ini kayaknya lebih nunduk lagi. Capek loh. Ini pinggangku. Buset, tapi enak banget ini buat manuver. Gimana ya? PD gitu loh.